رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah kita SMK Negeri 48 Jakarta, Ibu Dr. Anda Siti Nuryaningsi MM, yang terhormat Ibu Kasubag PU, Ibu Dr. Anda Nurbayanti MPD, yang terhormat para wakil kepala sekolah, para kajur, para wali kelas, dan para dewan guru SMK Negeri 48 Jakarta, yang terhormat komite sekolah, para orang tua siswa kelas 10, 11, dan 12, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 48 Jakarta, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih bisa sama-sama berkumpul dalam rangka merayakan acara Tarhib Ramadan Keluarga Besar SMK Negeri 48 Jakarta. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita semua senantiasa mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara Tarhib Ramadan Keluarga Besar SMK Negeri 48 Jakarta dengan kita membacakan Ummul Quran yang mulia. Al-hadihin ya wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah. Meningkat acara berikutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Tasdikul Gofar kelas 12 BDV dengan sari tilawah oleh Naila Konita kelas 10 BDP. Kepada Ananda Tasdikul Gofar dan Naila Konita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Dan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Siapa di antara kamu sakit atau lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik bagimu, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggal itu. Pada hari yang Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilanganmu dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Ananda Tasdikul Ghafar dan Ananda Naila Konita. Mudah-mudahan apa yang dibaca menjadikan kita senantiasa diberikan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang membaca dan umumnya kepada kita sekalian yang mendengarkannya. Baiklah, untuk acara Tarhib Ramadan ini kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh keharuan, kegembiraan dan kesenangan. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah
bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah dari Allah. Semua kebaikan, semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini terdapat malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, meningkat acara berikutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMK Negeri 48 Jakarta kepada Ibu Dr. Anda Siti Nuryaningsi MM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kasubag TU SMK Negeri 48 Jakarta, Ketua Komite SMK Negeri 48 Jakarta, Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 48 Jakarta, Bapak Ibu Dewan Guru, serta staf karyawan, dan yang saya banggakan, saya cintai, saya sayangi anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 48 Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas rahmat, izin dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Tarhib Ramadan Keluarga Besar SMK Negeri 48 Jakarta. Salawat dan salam juga kita panjatkan, kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu serta anak-anakku yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah mau memasuki bulan Ramadan lagi. Insya Allah apabila Allah mengizinkan, kita akan melaksanakan, kita akan menunaikan ibadah Ramadan selama 1 bulan. Sebelum kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, saya selaku Kepala SMK Negeri 48 Jakarta mengajak kepada seluruh keluarga besar SMK Negeri 48 Jakarta untuk dapat menyambut bulan suci Ramadan ini
dengan penuh sukacita, dengan segala kelapangan hati, dengan segala kebersamaan kita, tulus ikhlas, hati yang bersih, pikiran yang bersih. Mari kita sambut, semoga kita semuanya diberikan kesehatan di dalam menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh, dan tentunya semoga menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari bersama-sama pada pagi hari ini alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Nana Noviana MPDI. Selamat datang Pak Ustadz. Semoga dengan ceramah dan dengan pencerahan dari Pak Ustadz bisa memberikan kesejukan di hati kami semuanya, keluarga besar SMK Negeri 48 Jakarta. Demikian sambutan dari saya. Dengan seraya berdoa, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni ila Ramadana wasallim ila Ramadana wasallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Demikian sambutan dari saya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu yang menjawab berat Ustaz tadi. Gue ngomong gini kedengeran nggak? Demikian sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 48 Jakarta yang mengajak kepada kita semua agar senantiasa dalam tarhib Ramadan ini kita bersukacita, merasa gembira dan senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat, curahan rahmat dan maghfirah dari Allah. Dan kita keluarga besar SMK Negeri 48 Jakarta mohon saling memaafkan satu sama lain. Hablum minannas kita perbaiki, kita memaafkan kesalahan orang lain, dan kita maafkan dan kita minta maaf pada orang lain. Mudah-mudahan hablum minannas kita baik, kita lanjutkan dengan hablum minallah di bulan Ramadan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara berikutnya yaitu acara inti kita, tausiah agama atau ceramah Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Nana Noviana MPD. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyai waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ilal akhir ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin. Untayan kalimat takbir, tahmid dan tahlil kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabb Allahu Rabbul Jalil yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga di waktu duha yang penuh dengan keberkahan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama mencari nilai tambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok seorang manusia yang telah memberikan kontribusi terhadap dunia, membawa masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang penuh dengan ketauhidan. Pertama-tama yang saya hormati Kepala SMK Negeri 48 Jakarta, Ibu Dr. Anda Haja Siti Nuryaningsi, Magister Management, beserta para wakilnya. Yang saya hormati Kepala Tata Usaha SMK Negeri 48 Jakarta, Ibu Nurbayanti MM, serta para guru, karyawan staf SMK Negeri 48 Jakarta, serta tak lupa pula anak-anakku yang berbahagia. Izinkan saya untuk menyampaikan amanah yang diberikan kepada saya dalam rangka kegiatan Tarhib Ramadan. Jamaah yang berbahagia, ada sebuah ungkapan di dalam kitab Jubad sebagaimana Ibnu Ruslan berkata, wa kullu man bi ghairin ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bahwa setiap perbuatan apapun yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa didasari dengan ilmu, maka amalan dan perbuatan itu tertolak dan tidak diterima. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan atau yang lebih dikenal dengan Tarhibu Ramadan, tentunya kita sebagai umat Islam yang merupakan tuan rumah sudah selayaknya bagi kita untuk menyambut kedatangan tamu teristimewa agar tamu tersebut tidak kecewa karenanya. Bukankah hal ini merupakan bagian dari kewajiban sang tuan rumah dalam menyambut tamunya? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Kalaulah boleh saya memberikan satu perumpamaan, sudah barang tentu bagi setiap orang yang apabila diinformasikan akan kedatangan seorang tamu teristimewa, maka berbagai persiapan pun akan dia lakukan, dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang sebesar-besarnya, dari yang tidak ada sampai kepada yang diada-adakan. Hal ini adalah sebuah kelumrahan, wajar. Oleh karena itu, perumpamaan ini marilah kita merenungi sejenak
kalau kita umat Islam sebagai tuan rumahnya, maka Ramadan dengan segala keutamaannya adalah tamunya. Maka oleh karena itu kewajiban bagi seorang tuan rumah untuk menyambut tamu dengan sebaik-baiknya. Di mana baginda Nabi SAW menyampaikan, man fariha biduhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang menyambut dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya tersentuh diharamkan oleh Allah untuk tersentuh oleh api neraka. Lalu dengan apakah menyambut dengan datangnya bulan suci Ramadan? Tentunya imanan wahtisaban, yakni dengan keimanan dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan sampai Ramadan hilang begitu saja tanpa sebuah arti dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, untuk mengisi kegiatan Ramadan, maka ada 4 amalan yang apabila seseorang melaksanakan amalan ini, maka orang tersebut akan dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yakni adalah talil Quran, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pertama kali kalam ilahi yang sering kita dengar dalam sebuah lantunan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan kalimat Tuhanmu. Maka orang yang gemar membaca sudah barang tentu dia akan menguasai dunia dengan segala isinya. Orang yang kemudian banyak membaca, maka terdorong dia untuk memahami Al-Quran. Maka dengan demikian dia akan masuk untuk mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ramadan telah menjadi saksi diturunkannya Al-Quran, pembeda antara yang hak dan yang batil. Dia adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Coba kita renungkan sejenak, kalau transportasi massal yang bernama kereta keluar dari jalurnya, maka dia akan celaka. Maka begitulah ketika umat Islam sudah keluar dari ketentuan Al-Quran, maka hidupnya dalam keadaan sesat-sesatnya yang nyata. Maka oleh karena itu, di bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan ini, seyogyanya bagi kita untuk senantiasa gemar dan membaca, mengisi Ramadan ini dengan lantunan kalam ilahi. Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyampaikan di dalam sabdanya, "Man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran itu akan mendorong dia ke dalam surga, baik surga dunia maupun surga akhirat. Namun sebaliknya, wa man ja'alal Qur'an khalfahu syaqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran itu akan mendorong dia ke dalam neraka, baik neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Al-Quran tidak sekedar menerangi hidup manusia di alam barzah dan alam akhirat, akan tetapi Al-Quran juga mampu menerangi hidup manusia di alam dunia ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang dihadapkan dengan kebenaran, ia tidak sanggup melaksanakan kebenaran itu karena lantaran tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang dihadapkan dengan kebatilan, ia pun tidak sanggup menghindarkan kebatilan itu karena lantaran Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Hidayah itu lebih berharga dibandingkan seisi dunia ini. Maka orang yang tersesat di dalam dunianya adalah mereka yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sumber hidayah dan pengetahuan itu ada dalam Al-Qur'anul Karim? Al-Quran dengan segala keutamaannya akan memberikan
kehidupan berbeda bagi setiap orang yang mampu membacanya. Maka beruntunglah kepada mereka yang di semasa hidupnya mampu membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran sebagai bekal kehidupan nanti ketika dia di akhirat kelak. Lalu amalan yang kedua adalah hafizul lisan, yakni menjaga lisannya. Jamaah yang berbahagia, Bapak, Ibu, serta siswa-siswi SMK Negeri 48 Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga lisan, di samping dia adalah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, membasahi lidahnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ia juga memberikan makna agar menyampaikan yang hak dan juga menyampaikan yang batil. Tentunya makna tersebut juga meluas, bahwa orang yang menjaga lisannya untuk tidak berkata kepada sesuatu yang bukan menjadi haknya. Untuk memperkuat dari hafizul lisan, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ada sebuah kisah yang sangat menarik yang perlu kita renungi bersama. Seorang imam besar namanya Imam Malik bin Hambal. Satu ketika beliau ingin mengunjungi saudaranya. Karena kemalaman, kemudian beliau ingin bermaksud bermalam di masjid. Namun 1000 kali sayang, pengurus masjid tidak mengizinkan untuk beliau menginap di masjid. Maka beliau kemudian diusir, tersungkurlah di pelataran masjid. Tidak lama kemudian ada seorang tukang roti yang kemudian memberikan tawaran kepada Imam Malik bin Hambal. Wahai orang asing, kalau engkau mau, silakan engkau menginap di rumahku. Namun rumahku tidak seluas dengan luasnya masjid. Imam Malik bin Hambal tidak punya alternatif lain kecuali mengikuti apa yang ditawarkan oleh sang tukang roti tersebut. Selama beliau bermalam di tempat sang tukang roti ini, dari mulai menyiapkan adonan sampai kemudian roti itu jadi, beliau sang tukang roti itu tidak pernah meninggalkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sang imam pun bertanya kepada sang tukang roti, wahai bapak, sudah berapa lama engkau lakukan seperti ini? Kemudian sang tukang roti pun menjawab, kurang lebih sekitar 20 tahun saya mengamalkan ini semua. Sang imam pun bertanya, doa apa yang belum engkau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sang tukang roti menjawab, seluruh rangkaian doa dan hajatku terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun satu yang belum terpenuhi. Apa itu? Saya ingin sekali berjumpa langsung dengan Imam Malik bin Hambal. Mendengar keinginan sang tukang roti ini, kemudian Imam Malik bin Hambal bertasbih, merenungi begitu besar keutamaan Sayyidul Istighfar, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan aku dengan sang tukang roti ini. Man ladimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ada 3 keuntungan yang dia akan peroleh. Pertama, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Yang kedua, Allah akan memberikan yaitu jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan rizki dari setiap pintu mana saja yang tidak disangka-sangkanya. Oleh karena itu, menjaga lisan, memberikan makna, membasahi lidah kita dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan sayyidul istighfar atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Lalu yang kedua, memberikan makna, menyampaikan bahwa yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil. Dan yang ketiga, tidak menyampaikan sesuatu yang bukan menjadi hak daripada kita itu sendiri. Lalu yang ketiga, amalan yang ketiga adalah
Wa mut'imul ji'an, yakni memberikan makan kepada mereka yang kelaparan. Kesalehan pribadi harus diikuti dengan kesalehan secara sosial. Apa ancaman bagi mereka yang mendustakan atau membiarkan anak-anak kelaparan, anak-anak yatim mengalami kekurangan ekonomi? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin ilal akhirah ayah. Tahukah kamu siapa pendusta-pendusta agama itu? Adalah mereka wala yahuddu ala ta'amil miskin, mereka yang tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ayah, bunda, siswa dan siswi SMK Negeri 48 Jakarta, marilah kita sejenak merenunginya, bahwa yang kita lihat di luar bulan Ramadan itu biasanya yang mengalami kekurangan makan dan kekurangan minum hanyalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi secara utuh. Akan tetapi di bulan Ramadan tidak si kaya, tidak si miskin, tidak pejabat, tidak rakyat jelata, semuanya diajarkan dengan berpuasa ini sehingga terdorong dia untuk memahami bahwa ternyata lapar itu tidak enak, bahwa ternyata minum itu haus itu tidak enak. Dari sinilah kemudian terdorong orang untuk memberikan sebagian besar dari apa yang Allah berikan kepadanya untuk mereka yang membutuhkannya. Bukankah di bulan Ramadan ini setiap pahala yang sunnah akan dilipat gandakan menjadi wajib pahalanya, dan yang wajib akan dilipat gandakan sebagaimana yang Allah janjikan? Maka keberuntungan bagi mereka yang dengan hartanya mereka bisa beribadah kepada Allah, memberikan orang-orang yang sedang berpuasa untuk berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, sedikit pun tidak akan dikurangi dari pahalanya itu. Maka keberuntungan kepada mereka, diberikan kesempatan untuk membantu sesamanya. Bukankah kehidupan kita di dunia ini tidak bisa kita hidup sendiri? Tentunya kita butuh bantuan orang lain. Kesuksesan yang kita raih, kehebatan yang kita rasakan, tentunya ada campur tangan orang lain. Maka wajarlah kalau kemudian keberhasilan kita, kesuksesan kita, kehebatan kita diberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Bahkan di dalam kitab Nasaihul Ibad yang kemudian memenuhi kebutuhan umat Islam, maka laksana dia beribadah sepanjang hidupnya. Begitu besar keutamaan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Lewat puasa kita ditempah, lewat puasa kita diajarkan untuk jujur, untuk tidak tamak dan lain sebagainya. Maka yang terakhir amalan yang bisa kita amalkan adalah sumu Ramadan, yakni orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan hadir di tengah-tengah kita, membawa seperangkat keutamaan tersendiri. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang mendirikan salat malam karena iman dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Begitu besar keutamaan Ramadan. Maka oleh karena itu,
manfaatkan Ramadan sebaik mungkin, sebab kualitas hidup seseorang tidaklah ditentukan seberapa lama ia tinggal di dunia, akan tetapi kualitas hidup seseorang itu sangatlah bergantung seberapa banyak nilai kebaikan yang pernah ia lakukan ketika dia hidup di dunia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala membentangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28, 27 dan 28 bahwa sesungguhnya hidup manusia itu mati 2 kali dan hidup 2 kali. Kapan kematian pertama? Kematian pertama ketika jasad dan roh itu belum bergabung. Di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itulah kematian pertama. Lalu kapankah kehidupan pertama itu? Ketika jasad dan roh itu bergabung. Itu terdapat di alam rahim. Di sana ada tanda-tanda kehidupan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan, kemudian sampai dia melahirkan ke dunia ini, itu masih kehidupan pertama. Lalu kapankah kematian yang kedua itu? Ketika jasad dan roh itu berpisah, itu terjadi di alam dunia. Dan kapan kehidupan kedua itu? Yauma yub'asu man fil kubur, ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur. Oleh karena itu, kualitas hidup seseorang itu sangatlah ditentukan dengan apa yang pernah ia lakukan ketika dia hidup di dunia. Ad-dunya balagul ilal akhirah. Jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk menuju alam akhirat. Oleh karena itu, dari rangkaian yang telah tadi saya sampaikan, 4 amalan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan itu semua sehingga kita termasuk orang-orang yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aku li qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah agama atau tausiah yang sudah dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Nana Noviana MPD. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi intinya adalah mengajak kepada kita semua agar kita semua senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan serta ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga kita senantiasa mendapat hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk Ramadan tahun ini pemerintah sudah memperbolehkan membuka masjid. Dipersilakan untuk melakukan ibadah di masjid, di musola. Marilah sama-sama kita meriahkan tempat ibadah kita dengan sholat-sholat sunnah dan sholat wajib. Dan juga tadarus Al-Quran. Ya, mudah-mudahan tempat-tempat ibadah kita semakin meriah dan keimanan serta ketakwaan kita semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat, curahan rahmat dan ampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara terakhir adalah penutup doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Abdurrahman MPD. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala ta'ala wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu du'a 'abdin inda qalbin ghafilin lahid. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Hadirin jamaah majelis Sarhib Ramadan rahimakumullah. Setelah kita mendengarkan sambutan dan tausiah menjelang Ramadan, menyambut Ramadan, sama-sama kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tentunya semoga apa yang kita mohon, kita minta, kita panjatkan kepada Allah diterima dalam rangka kita menghadapi bulan suci Ramadan. Sebelumnya marilah sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan baca Quran suratul Fatihah. Semoga Allah menguatkan iman dan Islam dalam diri kita semuanya dan bisa beribadah yang sebaik-baiknya bulan suci Ramadan. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah curahkan rezeki yang halal untuk kehidupan kita, dan Allah ampunkan dosa dan kesalahan orang tua kita, pendiri bangsa kita, dan Allah kuatkan negeri ini di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyatun shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma najjim ahwalana wa hassin af'alana. Ya Allah, berikanlah kami runtutan keadaan kami yang terbaik, dan baguskanlah segala perbuatan-perbuatan kami. Wa khallisna minal faqri wa dhilli. Ya Allah, bebaskanlah kami dari penyakit kefakiran dan kerendahan. Wa'asibna minal fitnati wal bala'i wal waba'i wat ta'un. Ya Allah, peliharalah dari kami dari segala ujian, cobaan, wabah dan ta'un COVID-19. Wa min syurril a'da'i wasyayatini wan nafsil ammarati bisu'. Ya Allah, jagalah kami dari keburukan musuh-musuh yang menimpa kepada kami, syaitan dan nafsu amarah yang buruk. Allahumma yassir lana al-intizama fi jami' umuri diniyah wa dunyawiyah. Ya Allah, mudahkan bagi kami segala apa yang kami hadapi dalam semua urusan agama, dunia dan dunia ini. Wa hasil muradana bil khair, dan capaikanlah kehendak kami dengan kebaikan. Allahumma ba'idna minasyarri wal isyan. Ya Allah, jauhkan kami dari keburukan dan kemaksiatan. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal. Ya Allah, Engkaulah yang merubah segala keadaan. Hawwil halana ila ahsani hal. Ubahlah keadaan kami kepada keadaan yang terbaik. Allahumma ya katsirun nawal. Ya Allah, Engkaulah maha segalanya yang banyak memberikan peroleh segala keinginan. Wa ya khaliqa jamil afal. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan segenap semua pekerjaan dan perbuatan kami. Wafiqna wahdina diniyatil khairi fi jamil aqwali wal ahwal. Ya Allah, berikanlah kami ini petunjuk dan dapat mencapainya dengan niat kebaikan dan segenap perkataan dan keadaan. Allahumma sallimna wa sallim dinana. Ya Allah, selamatkanlah kami dan selamatkan agama kami. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa la tusallimhu binna Ramadan wa taqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan ini. Sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami, dan terimalah amalan-amalan kami pada Ramadan yang kami hadapi ini.
Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wal islami wassalamah. Rabbuna wa rabbukumullah. Ya Allah, perjalankanlah bulan ini kepada kami dengan penuh kebajikan, penuh keimanan dan keislaman dan keselamatan. Tuhan kami dan Tuhan kalian, kita semuanya inilah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami yang sekarang ini kami ada di bulan Sya'ban dan sampaikan kami untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya minhum wal amwat. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa penutup, maka berakhirlah semua rangkaian acara Tarhib Ramadan Keluarga Besar SMK Negeri 48 Jakarta. Kami selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan menjelang Ramadan ini juga kita saling memaafkan. Saya pribadi mohon maaf apabila punya salah dan dosa kepada kita semua, khususnya kepada keluarga besar SMK Negeri 48. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi anak Mohon maaf lahir batin. Anak-anak semua, mohon maaf kalau lahir dan batin. lahir dan anak-anakku sekalian. Amin. We're here